Shalom, shalom. Aduh, saya senang sekali hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan. Tidak terasa saya boleh menyampaikan secara pribadi maupun secara family. Terima kasih untuk dukungan jemaat sekalian dalam pelayanan sepanjang tahun ini. 2023 diawali kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari. Tahun ini jatuh di hari Minggu. Dan ditutup pada tanggal 31 Desember jatuh juga pada hari Minggu. Saya sungguh melihat bahwa bagi saudara yang melewati dengan suka dan duka, dengan berbagai hal yang diizinkan Tuhan, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada air mata, ada sukacita. Saudara, ini bagian daripada kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya rindu sekali pada kesempatan ini memberikan pesan dari catatan ataupun dari firman Tuhan yang terambil dari 3 ayat saja, yaitu Lukas 2 ayat 36 hingga 38. Saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan. Nah, saudara sekalian, memang dalam kisah narasi Natal tahun ini saya banyak mengajak saudara berfokus pada Injil Lukas. Saudara, kisah kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus, saudara, itu dicatat di dalam 4 Injil secara luas, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau saudara memperhatikan, mereka menulis dari berbagai macam sudut pandang dengan satu tujuan yang berbeda-beda, saudara. Dengan satu fokus, yaitu menyatakan dan memperhatikan, bahkan memfokuskan pada Kristus, kepada Yesus, saudara. Semua penulis perjanjian baru pada umumnya adalah orang Yahudi. Dan salah satunya, saudara-saudara, yang tidak bukan orang Yahudi adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Tentunya saudara-saudara, dokter, dunia kedokteran berbeda mungkin dengan dunia modern hari ini. Tetap dia seorang dokter. Tentu dia memiliki talenta, memiliki karunia-karunia. Seorang dokter adalah orang yang punya profesi yang sangat teliti sekali, sangat cermat dan sangat pandai. Dan saudara-saudara, bukan hanya dokter, dia seorang ahli sejarah, sejarawan. Dia seorang ahli sejarah, mempunyai satu talenta untuk menulis, untuk menyusun peristiwa-peristiwa penting secara kronologis. Nah, saudara-saudara, inilah Lukas, saudara. Dan Lukas sangat menekankan, dalam khotbah Natal kemarin saya singgung dengan panjang lebar itu. Lukas sangat menekankan bahwa Injil itu diperuntukkan untuk siapapun saja. Diperuntukkan untuk semua orang. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi, yaitu yang non-Yahudi, saudara. Dalam Injil Lukas ini banyak macam-macam orang dicatat. Saya katakan saudara-saudara, Lukas memperhatikan bermacam-macam orang, saudara. Mulai dari usia kanak-kanak, masuk ke dalam usia muda. Bahkan dari berbagai macam latar belakang. Tokoh-tokoh, bagaimana mereka dapat diterima oleh Yesus. Bagaimana mereka dapat kasih kepada Yesus. Dan ada orang-orang yang boleh dikatakan dalam golongan masyarakat strata bawah. Bukan hanya orang yang kaya, tetapi orang yang miskin. Bahkan juga orang yang berdosa, orang yang terbuang di masyarakat. Kita melihat Lukas memberikan penekanan-penekanan di sana, saudara. Termasuk saudara-saudara kepada orang yang disebut pemungut cukai, saudara. Orang yang berdosa. Dan juga saudara-saudara orang-orang kafir. Saudara, salah satunya adalah yaitu centurion, yaitu kepala pasukan prajurit Romawi hari itu. Saudara melihat, saudara, berbagai macam lapisan-lapisan masyarakat, saudara. Lukas membawa itu di dalam catatan Injilnya, saudara. Dan yang menarik sekali, saudara-saudara, Lukas mencatat tentang wanita. Kalau saudara bicara tentang wanita, saudara, atau peran dan tempat wanita, jangan kita bayangkan seperti hari ini. Di zaman kita sudah ada persamaan hak antara pria dan wanita.
Tetapi kalau kita melihat pada zaman itu, pada waktu Lukas mencatat bagian ini, saudara, masyarakat, saudara, wanita itu dianggap kelas 2, nomor 2. Dianggap orang yang tidak boleh berbicara, kadangkala mereka tidak boleh bersaksi di depan umum, saudara. Wanita termasuk adalah orang-orang yang dianggap tidak diperhitungkan. Tetapi Lukas menempatkan, dari peristiwa Natal saja kita sudah bertemu dengan wanita yang agung, yang mulia sekali hatinya. Seperti Maria, Elisabet istri Sakarias. Sakarias seorang imam yang pernah meragukan Tuhan, yang pernah tidak percaya Tuhan. Tetapi Elisabet memegang janji Tuhan itu dan dia beriman penuh kepada Tuhan. Dan saudara, kita bertemu pada hari ini yaitu seorang wanita yang bernama Hana. Saudara sekalian, wanita yang sangat lanjut usia. Usianya 84 tahun. Seorang wanita yang sudah lanjut usia, bahkan dia dikatakan seorang janda. Saudara, banyak catatan di dalam Alkitab kita. Tetapi dalam Injil Lukas, dia menuliskan ada 3 janda yang dikenal yang membawa contoh teladan. Salah satunya adalah janda miskin yang sedang memberikan persembahan sepeser. Di hadapan Tuhan dia dipuji. Demikian seorang janda yang anaknya dibangkitkan dari kematian. 3 janda yang dicatat dalam Injil Lukas ini yang sama, yang ketiga adalah Hana. Saudara sekalian, Injil Lukas menemukan ada beberapa hal yang indah sekali dalam kehidupan Hana, saudara. Ayat yang ke-37, saudara perhatikan. Ia seorang janda yang berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara, ini indah sekali, saudara. Ini sangat-sangat memberkati, saudara. Coba kita baca ya sama-sama ayat 37. 1, 2, 3. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara-saudara, ayat 37 dikatakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Fanuel, anak Fanuel. Hana itu dari kecil, dari seorang ayah yang bernama Fanuel, dari suku Asyer. Saudara, menarik sekali, nama Fanuel itu adalah the face of God, wajah Tuhan. Kita ingat, saudara-saudara, kalau bicara tentang wajah Tuhan, the face of God, itu adalah kita temukan, saudara, peristiwa pada waktu apa, saudara? Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok. Saudara ingat pada waktu itu, saudara-saudara, disitulah, saudara, dinamakan sebuah tempat yaitu Peniel, yang artinya the face of God, wajah Allah. Jadi penekanan daripada Lukas di sini adalah Hana itu mencari wajah Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Ia mencari wajah Allah. Ia mau bertemu dengan Allah. Dia mau bersekutu dengan Allah melalui berdoa dan berpuasa. Untuk apa, saudara? Untuk keselamatan. Keselamatan umat Allah yang menantikan Sang Juru Selamat bagi umat manusia yang berdosa ini. Berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen seringkali kita itu berdoa, bahkan juga berpuasa. Tetapi penekanan doa-doa kita memang tidak salah dan itu adanya kita mempunyai kebutuhan. Ketika kita bergumul, kita berdoa dan kita berpuasa. Kita berdoa untuk kesehatan kita, kita berdoa untuk kesejahteraan keluarga kita berdoa untuk pekerjaan bisnis kita. Anak-anak muda kita berdoa untuk jodoh yang akan kita dapatkan dan seterusnya.
Enggak salah dan kita harus berdoa dan kita meminta kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat permintaan Hana, doa daripada Hana itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih unggul saudara-saudara. Hana berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri secara pribadi, bukan hanya untuk ambisi pribadinya, tetapi ia berdoa berpuasa yang jauh lebih penting dan lebih berharga, yaitu untuk keselamatan. Keselamatan umat Allah, keselamatan bangsa. Dia merindukan ada Mesias sang juru selamat. Yang saya katakan di sini saudara-saudara, Hana berorientasi hidupnya bukan hanya fokus pada ambisi pribadi, tetapi dia mempunyai ambisi yang rohani. Saudara sekalian, ambisi yang rohani itu penting, saudara. Ambisi yang rohani itu berharga, saudara. Saudara, di dalam memasuki akan tahun yang akan datang ini, saudara. Ketika kita hari ini berdoa bersama, adakah kita mempunyai doa yang didasarkan sebuah dorongan yang kuat, yaitu ambisi secara rohani. Bukan ambisi untuk hal yang sementara saja di dunia ini. Yaitu ambisi untuk mencari wajah Allah dengan kesungguhan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kitab kejadian kita bertemu dengan seorang tokoh yang namanya Henok. Henok adalah seorang yang disebutkan dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Dia langsung terangkat ke surga. Dalam Alkitab ada dua tokoh. Yang pertama Henok, yang kedua Nabi Elia. Dan Henok dikatakan di sana dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, disebutkan, saudara, yaitu ia benar dan tidak mengalami kematian karena dia diangkat ke surga. Dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Artinya bergaul itu adalah berjalan bersama. Maksud daripada bergaul itu adalah hidup bersama, melibatkan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup mencari wajah Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Dan dia berjalan bersama Tuhan. Bukankah ini juga yang terjadi pada teladan hidup kita yang agung, yaitu Yesus. Yesus itu membiasakan setiap hari, setiap pagi, sebelum dia memulai seluruh aktivitasnya, sebelum memulai pelayanannya, Yesus masuk ke dalam satu ruangan, bahkan bersembunyi di dalam satu bukit. Dia berdoa kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, mencari wajah Allah. Paulus sendiri, saudara-saudara, dengan begitu mengharukan ketika dia menjadi seorang rasul. Dalam hidupnya memiliki ambisi rohani yang kuat. Maka dia menggambarkan orang percaya, orang Kristen itu seperti atlet. Seorang yang berlomba, yang bertanding dalam pertandingan-pertandingan yang harus dilewati. Perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi, saudara. Dan Paulus selalu menekankan, yaitu kita harus mencapai kepada garis akhir untuk meraih kemenangan. Tidak mudah, perlu disiplin, perlu kekuatan, kesungguhan. Seorang atlet perlu latihan, saudara-saudara, untuk mencapai tujuan finish dengan tujuan kesungguhan menjadi pemenang, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, meneladani Hana di sini. Hana mengutamakan mencari wajah Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Di akhir tahun ini banyak orang membuat resolusi untuk tahun 2024. Saya mau ini, saya mau itu, dan seterusnya, saudara. Resolusi yang sifatnya positif, yaitu ingin memperbaiki. Mungkin ada yang secara fokus di sini adalah memperbaiki finansial. Resolusi kita ingin memperbaiki keuangan. Saudara yang mempunyai kebiasaan buruk ingin ditinggalkan. Berhenti merokok. Mungkin juga ada yang mulai berat badannya meningkat seperti saya, saudara. Saya mau turun berat badan dengan latihan, dengan olahraga. Saudara, itu resolusi yang baik.
Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau menempatkan resolusi yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga, yaitu mencari wajah Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita dengan penuh iman beriman bahwa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Allah yang peduli dengan kehidupan saudara dan saya, kehidupan umatnya. Allah yang setia dengan janjinya, Allah yang berkuasa atas segalanya. Pertanyaannya, apakah kita sungguh mau menaruh hati kita untuk percaya penuh kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sepenuhnya? Apakah kita membuat resolusi dalam hal rohani untuk mau bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati dan mencintai gereja Tuhan? Marilah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mengasihi, melayani pekerjaan Tuhan. Bukan hanya dengan doa, pikiran, tenaga, tetapi dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Kekayaan harta benda kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau memiliki ambisi rohani? Ambisi rohani bukan ambisi yang sementara untuk hal-hal yang sementara, tetapi ini berkenan dengan kekekalan hal-hal yang kekal. Ambisi rohani di akhir tahun ini kita mau belajar seperti Hana, 84 tahun usianya, saudara-saudara. Dia setia mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara, di akhir tahun seperti ini, saudara, kita banyak menemukan berbagai macam pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, bahkan falsafah, kepercayaan dari para peramal-peramal. Peramal ekonomi meramalkan ekonomi tahun depan, tahun 2024. Peramal-peramal dalam hal politik, khususnya di Indonesia, memberikan pandangan-pandangannya. Dan tidak sedikit ini bisa menggoncangkan iman kita, sehingga kita khawatir ini, khawatir itu, saudara. Puji Tuhan, saudara, Yesus diberikan kepada kita. Hana melihat itu, saudara-saudara. Dia menyertai kita selalu. Dia bersama dengan kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Mari saudara, kita memandang Tuhan, kita memandang kesetiaannya, kita memandang Allah yang bekerja di dalam segala keadaan. Ayat 38 dikatakan, ketika aku juga datanglah ke situ untuk mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang Allah kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, Hana usianya lanjut. Tapi dia begitu gigih dan dia menempati jalan hidupnya bersama Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saya kagum saudara-saudara di jemaat ini yang senior, saudara, yang boleh menjadi contoh, terutama dalam hal iman. Mari kita doakan mereka. Kita bersyukur atas Tuhan yang telah memberikan mereka di gerejanya. Hana mencari Tuhan di usia yang wajah Tuhan di usia sampai lanjut. Jemaat senior jangan merasa saya sudah tua. Saya sudah lanjut usia, kemudian kita merasa tidak berguna lagi. Tidak, kita berguna. Alkitab mengatakan Hana seorang janda yang lanjut umurnya. Artinya orang yang sudah lanjut usianya, ada tempatnya untuk melayani. Yaitu mungkin tidak seperti dulu yang memiliki kekuatan, keperkasaan fisik. Saudara-saudara, gereja bukan perusahaan. Gereja bukan company. Gereja adalah tempat melayani Tuhan. Kita perlu berdoa. Banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini memiliki bagian-bagiannya. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Saya titipkan pesan ini untuk bagi Bapak Ibu yang senior yang masih harus terpaksa nggak bisa ke gereja karena pasca pandemik
fisiknya semakin lemah dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu. Kita bisa seperti Hana, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa, mendoakan berbagai macam. Seperti seorang ibu yang saya kagum sekali, anaknya banyak, namanya Susana Wesley. Dia punya anak dua yang sangat terkenal dari kalangan gereja Metodis, Wesley. Itu ada dua tokoh gereja yang abad-abad lampau, yang sangat memberkati banyak gereja, yaitu Charles Wesley and John Wesley. Dua ini ada bukan tanpa pendidikan. Mereka ada seorang ibu Susana Wesley, anaknya banyak sekali, lebih daripada 10. Saya bayangkan orang dulu kok kuat ya punya anak. Mami saya kakak beradik itu 12. Saya bayangkan, kemarin saya lihat satu keluarga di kota halaman saya. Ketika saya ketemu di satu persekutuan Kedup, bapak ini saya ingat papanya. Anaknya puluhan, saudara. Kalau ke sekolah minggu, waduh gandengnya tuh rentetan gitu. Sekarang sudah ratusan pohonnya itu. Anak cucu cicit beranak terus. Papa mama kok bisa ya saya bayang. Zaman sekarang satu aja repot. Dua pusing. Tapi Susana Wesley, dia menempatkan waktunya terus. Tiap hari ada 1 jam penuh untuk satu anak digilir. Untuk didoakan satu persatu. Bapak Ibu, mencari wajah Tuhan. Berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu membuat resolusi. Tetapi bukan untuk ambisi pribadi. Ambisi rohani. Carilah wajah Tuhan. Dan kita boleh menyongsong tahun yang baru ini. Dengan terus bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya minta slide-nya kaleidoskop IPC 1 tahun ini. Ini ringkasan saja. Tidak semuanya.